Andri Yunus diserang karena dia benar, dan kebenaran yang dia pegang terlalu kuat untuk kemudian ditutupi dengan informasi yang salah. Saking kuat kebenarannya, nggak bisa ditutupi dengan informasi yang salah. Mungkin tadinya berusaha untuk ditutupi sama informasi yang salah, tapi kebenarannya terlalu keras dan terlalu kuat, sehingga nggak berhasil. Mungkin Andri Yunus diserang karena dia persisten. Tidak ada yang bisa menghentikan dia untuk menyuarakan kebenaran. Sehingga, dugaan saya, dia berusaha untuk dihentikan dengan cara dibunuh atau dimatikan. Tapi ini semua Bapak sudah tahu. Saya yakin Bapak sudah punya informasinya, Bapak sudah juga bikin pernyataan lewat Pak Prasetyo Hadi. Bapak bilang, Bapak minta ke Kapolri untuk mengusut ini secepatnya, seadilnya, dan sebenar-benarnya. Saya juga ingat Bapak sering berseloroh bahwa Bapak dapat informasi dari Intel. Waktu itu sih Bapak bilang, Bapak tahu yang kritis-kritis itu siapa aja, yang sering mengkritik itu siapa saja. Pada saat yang bersamaan, saya juga yakin Bapak tahu sebenarnya dalang dari semua ini siapa. Saya yakin tidak susah untuk Bapak mencari tahu. Bukan pelakunya lagi dicari nih. Tapi dalang dan motivasi dalangnya akan kejadian ini, saya rasa Bapak juga tahu. Walaupun masih dugaan sifatnya. Saya di sini bikin video ini, menyampaikan video ini kepada Bapak untuk beberapa alasan. Salah satu alasan pertama adalah untuk jadi contoh bahwa dialog antara rakyat dengan presidennya, walaupun tidak bertemu secara langsung, adalah sesuatu yang wajar. Ini yang terjadi antara saya dengan Bapak adalah sesuatu yang sehat justru. Yang tidak sehat adalah ketika rakyatnya nggak bisa ngomong sama presidennya dengan cara apapun. Itulah yang mungkin dianggap sebagai kepemimpinan yang otoriter. Yang saya yakin Bapak tidak pernah merasa diri Bapak otoriter, atau tidak setuju kalau dianggap Bapak otoriter. Saya mau kasih tahu sama publik lewat video ini bahwa dialog seperti ini sangat wajar. Saya perkenalkan diri saya siapa. Saya mencoba untuk membuktikan bahwa saya non-partisan, bahwa saya hanyalah rakyat Indonesia yang senang bikin rakyat Indonesia lain ketawa, dan objeknya adalah bapak-bapak yang terhormat sekalian, dan ibu terkadang. Dan saya juga bikin video ini untuk memberi pesan. Pesan ini yang mungkin belum terlalu masuk ke benak Bapak, atau mungkin belum terlalu Bapak yakini. Pesannya adalah, dalam sejarah Republik Indonesia, tidak ada satu presiden yang lebih ditunggu responnya terkait Andri Yunus selain Bapak. Bukan karena Andri Yunus terjadi di periode Bapak, bukan. Tidak ada satupun presiden dalam sejarah Republik ini yang lebih ditunggu responnya terhadap apa yang terjadi belakangan ini selain Bapak. Beberapa masa kebelakang, dalam beberapa bulan kebelakang, ada sejumlah kejadian yang diindikasi sebagai sebuah pelanggaran HAM. Bapak Prabowo dan kata HAM itu seakan tak terpisahkan. Ini kalau menurut keyakinan saya, sedikit banyak agak salah Bapak juga. Bukan salah Bapak karena waktu itu Bapak pernah menculik aktivis, tapi karena ini tidak pernah diselesaikan. Waktu Pilpres sekitar tahun 2019 dan sebelum ini tahun 2014, dari campnya Bapak, setiap kali ditanya soal Bapak melakukan pelanggaran HAM atau tidak, selalu jawabannya tidak terbuktikan. Dan pembuktiannya nggak bisa ada dari sisi Bapak, karena Bapak bukan penyelenggara negara. Selalu jawabannya sama. Loh, jangan tanya saya dong, jangan suruh saya bikin sidang dong. Presidennya disuruh bikin sidang HAM. Supaya terbukti, saya tidak bersalah. Saya sih merasa tidak bersalah. Itu adalah pernyataan yang sering keluar dari campnya Bapak. Nah sekarang, Bapak sudah presiden. Tapi itu pun Bapak tidak lakukan. Sehingga Bapak tidak bisa secara hukum membuktikan diri Bapak bersih dari pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau. Sebenarnya, kalau Bapak yakin Bapak tidak salah, harusnya ini nggak jadi masalah. Cuman mungkin dugaan saya Bapak takut ini akan digoyang secara politik dan segala macamnya, menyulitkan jalannya pemerintahan, apalagi Bapak lagi sibuk dengan MBG dan segala macamnya. Bagaimanapun, sampai dengan sekarang,
Bapak bersalah atau tidak atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau belum benar-benar bisa terbuktikan.